Terima kasih, selamat pagi semuanya. Masih kurang semangat, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Wakil Presiden RI dalam AI Day hari ini. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena saat ini tengah berada di Lewetobi, NTT, untuk memantau langsung bencana yang terjadi di sana. Saya rasa kita semua hatinya berada di sana dan kita mendoakan dari sini. Sambutan tertulis Wakil Presiden RI dalam AI Day. Saya menyambut baik terselenggaranya AI Day sebagai sebuah terobosan untuk menyongsong era kemajuan di masa yang akan datang. Indonesia sebagai sebuah negara besar yang mempunyai cita-cita menggapai Indonesia emas di tahun 2045, memiliki aset penting yang harus dikelola dengan amat baik, yaitu sumber daya manusianya yang pada tahun 2030 akan mengalami puncak bonus demografi. Kemampuan sumber daya manusia yang unggul akan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Apalagi di era disrupsi teknologi saat ini yang berkembang begitu cepat, termasuk salah satu di antaranya adalah artificial intelligence. Pemerintah Republik Indonesia akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia serta menciptakan ekosistem yang memampukan para generasi muda untuk berinovasi, melakukan modifikasi, dan menciptakan pengembangan teknologi termasuk yang berbasis AI, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa. Kami ingin menjadikan teknologi tidak hanya sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan, tapi juga sarana untuk mengamankan dan melestarikan identitas serta kekayaan nilai budaya Indonesia sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia, ditandatangani. Kemudian kami juga diminta memberikan sambutan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, jadi saya izin lanjut. Yang kami hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara RI, Pak Erick Thohir. Kemudian ada Menteri Kesehatan tadi Pak Budi Gunadisadikin yang hadir, kemudian Presiden Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson, Bapak Vikram Sinha, and of course our guest of honor, CEO of NVIDIA Corporation, Mr. Jensen Huang. Teman-teman, saya nggak sebut Bapak Ibu karena kalau lihat wajahnya banyak yang masih muda-muda, teman-teman semua yang hadir, para peserta yang kami hormati, yang kami mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya amat senang pagi ini berdiri di sini bersama para pegiat AI, pemimpin industri, rekan-rekan dari sektor pemerintah dan swasta. Indonesia AI Day merupakan ajang strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang digital, terutama kecerdasan buatan, baik dari pemerintah, pemangku industri, akademisi, dan juga komunitas. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, tahun 2034 akan menjadi point of no return bagi Indonesia untuk mencapai status high income economy di tahun 2038. Pada tahun-tahun tersebut, PDB per kapita nasional diperkirakan akan mencapai 15.700 dolar Amerika Serikat atau 3 kali lipat lebih besar dari PDB per kapita tahun 2023 dengan asumsi bahwa kesenjangan harus diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas. Artinya, 5 tahun ke depan yang akan kita jalani bersama-sama merupakan periode yang amat kritikal dalam menentukan arah dan laju kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah meluncurkan visi Indonesia Digital 2045. Dokumen strategis yang dapat menjadi panduan baik untuk pemerintah, industri, maupun juga masyarakat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital
dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem digital Indonesia yang inklusif, yang memberdayakan, terpercaya, dan tentu yang berdaulat. Dokumen ini juga meletakkan kecerdasan artifisial atau AI menjadi salah satu teknologi utama yang perlu diperkuat tata kelola, pengembangan, maupun pemanfaatannya. Dengan teknologi tersebut diharapkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sebesar 8% akan dapat tercapai. Dalam beberapa tahun terakhir AI telah mengalami perkembangan yang signifikan, kita pahami itu. Kita lihat dari tren kenaikan investasi pada AI generatif di sektor swasta yang meningkat lebih dari 6 kali lipat. Dari 4 miliar USD pada tahun 2021 menjadi 25 miliar USD pada tahun 2023. Tidak hanya itu, masifnya perkembangan AI juga memberi manfaat bagi sektor pekerjaan di tingkat global. Di negara-negara dengan pendapatan tinggi, AI telah memberi dampak bagi 60% pekerjaan. Sementara di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah, AI berdampak bagi masing-masing 40% dan 26% pekerjaan. Tren serupa juga dapat dilihat dari bagaimana negara-negara Global North nampak mendominasi persentase demand pasar tenaga kerja AI di tingkat global. Dipimpin oleh Amerika Serikat yang mencapai angka 1,62%, disusul oleh Spanyol, Swedia, Belgia, Belanda, dan Prancis. Dengan melihat tren tersebut, kita dapat melihat bahwa Global North masih mendominasi lanskap perkembangan dan pemanfaatan AI di tingkat global. Hal ini tentunya menghadirkan peluang juga tantangan bagi negara-negara Global South termasuk Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada tata kelola artificial intelligence. Beberapa instansi pemerintahan di Indonesia telah menerapkan teknologi AI bagi pelayanan publik di sektornya masing-masing, meskipun belum banyak. Contoh di Kementerian Komdigi mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi berita palsu atau hoax yang beredar di ruang digital. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan mengembangkan chatbox berbasis AI untuk membantu wajib pajak mendapatkan informasi dan layanan yang lebih mudah. Kementerian Kesehatan juga mengembangkan dan memanfaatkan AI dalam teknologi kesehatan di bidang radiologi dan patologi di beberapa rumah sakit. Saya belum dapat datanya yang Kementerian BUMN, tapi saya yakin Pak Erik juga sudah banyak menerapkan AI di kementeriannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman penggiat AI di Indonesia, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola AI yang komprehensif melalui penyusunan kebijakan yang mendukung ekosistem AI dengan memperhatikan aspek 3P. Yang pertama adalah policy, yang kedua people, dan yang ketiga platform. Policy akan berfokus untuk menjembatani gap kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum, namun tidak membatasi potensi inovasi. Ada dua pendekatan dalam memandang kebijakan tata kelola AI nasional, yaitu horizontal bersifat general, di mana berlaku bagi seluruh sektor yang memanfaatkan teknologi AI, dan juga pendekatan vertikal yang bersifat sektoral, di mana setiap sektor dapat menghadirkan ketentuan khusus yang berlaku bagi sektornya masing-masing. Kedua, people. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Salah satu wujudnya adalah melalui kolaborasi Komdigi dengan industri perguruan tinggi dan asosiasi pada program Digital Talent Scholarship. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM digital termasuk di bidang AI. Tadi bicara sedikit dengan Pak Halim bahwa PR kita di sini masih banyak, tapi komitmen dari mitra, partner-partner kita luar biasa, termasuk mungkin boleh saya umumkan di sini bahwa Pak Fikram menargetkan Januari atau Februari kita akan punya AI Center di Jayapura, Papua. Selanjutnya P ketiga adalah platform. Kita akan fokus pada penciptaan beragam adopsi teknologi yang dapat mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan demi menghadirkan ekosistem AI yang inklusif. Pada akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama, yang pertama memanfaatkan AI untuk kebaikan,
Mari kita gunakan kecerdasan buatan ini untuk memecah masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong inovasi. Kami juga akan mengajak untuk sama-sama mengembangkan talenta digital. Kita perlu mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan memadai untuk menghadapi era AI, dan kami mengajak untuk kita semua membangun ekosistem AI yang sehat. Yang terakhir ini kita sampaikan dalam bahasa Inggris karena ada pesan untuk Mr. Jensen Huang. As a Minister of Communication and Digital, I believe that Indonesia's journey to becoming a regional leader in artificial intelligence requires strong partnership with industry leaders like NVIDIA. With its world-class expertise in AI and accelerated computing, NVIDIA can play a critical role in enhancing Indonesia's AI infrastructure, supporting our ambitions in digital transformation, and boosting the capabilities of local talent. Under the visionary leadership of CEO Jensen Huang, NVIDIA has set global benchmark in AI and high-performance computing innovation. And I would personally like to give my very warm welcome to Mr. Jensen Huang. Thank you for coming to Indonesia exclusively, only one country in your Southeast Asia visit. I believe it means a lot to us, especially the youngsters in Indonesia, and give us confidence that Indonesia is being seen as one of the probable global player in AI industry. By collaborating with NVIDIA, we can develop advanced AI solution that addresses our unique challenges in sectors like agriculture, healthcare, urban planning, ultimately fostering a more inclusive, prosperous digital future for Indonesia. And ladies and gentlemen, that will conclude my remarks. May this event run smoothly and serve as a platform to generate brilliant ideas and developing AI technology for a more advanced future for Indonesia. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.